Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Raka menurunkan 2 koper besar dari bagasi mobil pick-up yang mengantarkan mereka. Jalan di depan rumah kontrakan itu sempit, tanahnya becek karena hujan semalam. Sinta berdiri di samping pagar bambu sambil menggendong kardus berisi pakaian. Udara dusun itu lembab, sepi, hanya suara burung hantu sesekali terdengar dari kejauhan. Raka melirik ke arah rumah kayu sederhana dengan dinding papan rapat. Catnya sudah pudar, jendelanya tampak kusam. Itulah rumah yang akan mereka tempati. Untuk waktu yang tidak ditentukan. Ini rumahnya? Tanya Sinta pelan. Matanya menyisir bagian depan yang tampak rapuh. Iya, kata orang yang sewain ini. Masih layak ditinggali. Jawab Raka sambil menaruh koper di teras. Ia menghela napas, lalu menoleh pada sopir yang sudah siap pulang. Setelah membayar ongkos, mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu jalanan yang cepat kembali tenang. Raka dan Sinta berdiri sejenak di depan rumah itu, menatap pintu yang sedikit miring. Kunci tua berkarat digantungkan di sebuah paku di samping pintu. Raka meraihnya, mencoba memutar. Pintu berderit keras, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Kayak pintu rumah kosong. Gumam Sinta sambil melangkah masuk. Di dalam, aroma lembab menusuk. Lantai papan berderit ketika diinjak. Hanya ada 2 ruangan, ruang depan dan kamar tidur. Dapur kecil menempel di belakang, dengan tungku bata hitam yang jarang dipakai. Raka membuka jendela, agar udara segar masuk, namun yang terasa hanya angin. Dingin yang berhembus pelan. Setidaknya ada tempat berteduh, kata Raka, mencoba menenangkan suasana. Mereka mulai membereskan barang. Sinta menata pakaian, sementara Raka menyusun peralatan kerja di sudut ruang depan. Matahari sore perlahan tenggelam, cahaya oranye masuk dari sela papan. Suasana di luar makin sepi, hanya suara jangkrik yang mulai riuh. Tetangga pertama yang mereka lihat adalah seorang perempuan tua yang lewat sambil membawa kayu bakar. Ia berhenti sejenak, menatap Raka dan Sinta dengan mata tajam. Bibirnya bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia hanya menghela napas lalu berjalan lagi. Raka mencoba menyapa, namun tidak ada jawaban. Mereka kayak nggak suka ada orang baru, bisik Sinta ketika pintu ditutup. Mungkin mereka masih asing sama kita, jawab Raka singkat. Malam pertama menjadi ujian. Lampu bohlam kuning di ruang depan berkelip beberapa kali, membuat bayangan di dinding bergerak. Sinta menyiapkan makan malam seadanya, nasi dengan lauk telur. Saat mereka duduk, suara tangisan lirih terdengar dari arah kebun belakang. Raka dan Sinta saling pandang. Kamu dengar? Tanya Sinta, suaranya gemetar. Iya. Mungkin anak kecil nangis, kata Raka. Meski dalam hatinya ia tahu suara itu terlalu pelan dan dalam, tidak seperti suara anak. Tangisan itu makin jelas, kadang diselingi rintihan panjang. Raka berdiri, menyalakan senter lalu melangkah ke pintu belakang. Jangan keluar. Sinta menahan lengannya. Kalau ada orang butuh bantuan gimana? Raka mencoba meyakinkan. Namun begitu ia membuka pintu belakang hanya ada kebun singkong yang sunyi. Angin berhembus, daun bergesekan, tapi tidak ada orang di sana. Tangisan itu hilang seketika, diganti suara jangkrik yang lebih nyaring. Raka menyorotkan senter ke kanan dan kiri, tapi hanya kegelapan yang kembali menutup. Ia menutup pintu, kembali ke meja makan. Sinta menatapnya dengan wajah pucat. Jangan macam-macam, Rak. Aku nggak enak rasanya, ucap Sinta pelan. Raka terdiam. Mereka melanjutkan makan, meski perasaan tidak tenang terus menghantui. Menjelang tengah malam saat mereka berdua berbaring di kamar, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Raka terlonjak duduk. Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pintu itu bergetar, seperti ada orang menggedor dengan paksa. Siapa malam-malam begini? Bisik Raka.
Ia mendekat ke pintu tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi kembali menelan rumah. Raka menempelkan telinga ke daun pintu, tidak ada suara langkah menjauh. Ia membuka sedikit jendela samping untuk mengintip, namun halaman kosong, hanya cahaya bulan redup. Sinta menggigil, menarik selimut hingga menutupi wajah. Raka kembali ke tempat tidur, menenangkan istrinya meski hatinya juga penuh tanya. Malam itu terasa sangat panjang. Pagi datang, cahaya matahari masuk melalui celah dinding papan. Raka keluar rumah, melihat halaman. Tidak ada bekas ketukan, tidak ada jejak kaki di tanah basah. Ia menggaruk kepala, bingung apakah semalam hanya perasaannya. Saat ia masih menatap halaman, seorang lelaki paruh baya datang menghampiri. Pakaiannya sederhana, wajahnya keras, suaranya berat. "Kamu Raka?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Saya yang baru kontrak rumah ini," jawab Raka sopan. "Aku kepala dusun sini. Namaku Pak Surono." Raka mengangguk, mencoba tersenyum. Sinta keluar dengan wajah masih lelah, ikut berdiri di samping suaminya. Pak Surono menatap mereka lama. "Aku cuma mau bilang satu hal. Jangan pernah keluar rumah setelah matahari tenggelam. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan coba-coba cari tahu." Sinta menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Raka terdiam, merasa seperti diperingatkan. "Tanpa alasan jelas, maksudnya apa, Pak?" tanya Raka akhirnya. Pak Surono tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus, lalu berkata pendek, "Ikuti saja, kalau tidak kalian sendiri yang tanggung akibatnya." Setelah itu ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Raka dan Sinta saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa kayak gitu?" bisik Sinta. "Aku juga nggak ngerti," jawab Raka. Ia menarik napas panjang, merasa ada sesuatu yang disembunyikan di dusun ini. Sepanjang siang mereka mencoba menata rumah agar lebih nyaman. Namun setiap kali lewat warga hanya melirik cepat, lalu buru-buru menjauh. Tidak ada yang mau bertegur sapa. Seolah kehadiran Raka dan Sinta membawa kegelisahan. Sinta berusaha menghibur diri dengan menyalakan radio kecil, tapi siaran putus-putus, hanya suara berisik. Raka sibuk membetulkan atap bocor di dapur, namun bayangan semalam tidak bisa hilang dari benak mereka. Menjelang sore, suasana dusun terasa berubah. Warga menutup jendela, mengunci pintu, dan halaman-halaman menjadi kosong. Raka mengamati dari jendela, merasa aneh dengan kebiasaan itu. "Mereka kayak takut sesuatu," gumam Raka. "Aku nggak nyaman di sini," jawab Sinta lirih. Matahari perlahan tenggelam, hening yang pekat kembali turun. Hanya suara angin yang lewat di sela pepohonan. Raka duduk di kursi ruang depan, menyalakan lampu minyak sebagai cadangan jika listrik padam. Sinta duduk di sampingnya, wajahnya tegang. Dalam batin, Raka merasa terkekang. Ia datang ke dusun ini untuk bekerja, bukan untuk dipaksa ikut aturan yang tidak jelas. Ia ingin bertanya lebih jauh pada warga, tapi tatapan kosong dan diam mereka membuatnya semakin bingung. Malam itu, angin mengetuk lembut jendela. Sinta memeluk lengan Raka, tubuhnya gemetar. Raka mencoba menenangkan, meski dirinya juga diliputi gelisah. Larangan yang baru saja mereka terima menambah tekanan batin. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang bersembunyi di balik keheningan dusun ini? Namun tak ada jawaban, hanya rasa berat yang menggantung di udara, menekan dada mereka berdua. Raka tidak bisa tidur, pikirannya berputar tentang larangan kepala dusun. Ia memandang Sinta yang sudah meringkuk dengan wajah pucat. Hatinya berat, seolah udara malam itu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Raka menutup mata, tapi suara-suara kecil dari luar membuat tidurnya gelisah. Keesokan harinya, sinar matahari hanya sedikit memberi kehangatan. Raka keluar rumah, duduk di bangku kayu di teras. Ia memperhatikan jalan kecil di depan rumah. Beberapa warga lewat, tapi semuanya terburu-buru, membawa hasil kebun atau kayu. Tidak ada satupun yang mau berhenti, bahkan sekadar menyapa. Setiap kali mata mereka bertemu, hanya sebentar lalu segera dialihkan. Sinta keluar dengan wajah lelah. "Aku nggak bisa tidur," nyenyak Rak. "Rasanya kayak ada yang ngawasin semalaman." Raka mengangguk.
Aku juga. Aku mau coba ngobrol sama tetangga sebelah. Masa iya kita harus hidup di sini tanpa tahu apa-apa? Mereka memandang rumah Pak Darto, tetangga tua yang tinggal persis di samping. Rumahnya lebih besar, dinding kayu, cat hijau sudah mengelupas. Di halaman ada jemuran kain lusuh. Raka melangkah ke sana mengetuk pintu. Pak Darto, saya Raka, ucapnya agak keras. Suara langkah terdengar, lalu pintu dibuka sedikit. Wajah keriput dengan mata tajam muncul dari celah. Ada apa? Tanyanya dingin. Saya cuma mau tanya, Pak. Kenapa setiap sore semua orang cepat-cepat nutup rumah? Ada apa sebenarnya di dusun ini? Pak Darto menatapnya lama, lalu mendengus. Jangan ikut campur, ikuti saja aturan. Enggak usah banyak tanya. Tapi kami baru di sini, Pak. Istri saya takut. Paling tidak kasih tahu biar kami ngerti. Mata? Pak Darto melebar, nadanya meninggi. Aku bilang jangan banyak tanya. Kalau nggak mau celaka, tutup mulutmu. Sudah, pulang sana. Pintu langsung ditutup keras. Raka berdiri mematung, dadanya panas. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing yang tidak layak mendapat jawaban. Sinta yang menunggu di teras rumahnya sendiri menatap dengan wajah cemas. Kenapa, Rak? Dia nggak mau cerita. Malah marah, jawab Raka kesal. Hari itu berjalan, lambat. Sinta mencoba memasak sayur untuk makan siang. Namun ketika panci baru diangkat dari tungku, aroma aneh tercium. Raka mendekat lalu melihat sayur itu sudah berbau busuk meski baru saja matang. Astaga, kok bisa basi secepat ini? Sinta hampir menangis. Raka mengaduk perlahan, tapi baunya menusuk. Buang saja, kita masak ulang. Sinta membuangnya dengan wajah murung. Ia kembali mencoba menanak nasi. Kali ini lebih sederhana. Namun perasaan tidak tenang membuat tangannya gemetar. Saat ia sedang menata meja, matanya menangkap sesuatu di sudut dapur. Bayangan hitam melintas, tinggi seperti manusia, bergerak cepat lalu hilang. Rak, ada yang lewat di sini. Sinta berteriak. Raka berlari ke dapur, menyorot sudut dengan senter. Kosong, hanya dinding papan yang lembab. Kamu mungkin salah lihat, ucap Raka. Meski dalam hati ia tidak yakin. Aku nggak salah lihat. Jelas banget ada bayangan besar. Barusan, jawab Sinta dengan suara bergetar. Raka menghela napas. Ia mencoba menenangkan istrinya, tapi rasa curiga dalam hatinya makin tebal. Ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Menjelang sore, suasana dusun kembali berubah. Warga mulai menutup pintu satu persatu. Suara kayu dikunci terdengar dari kejauhan. Raka memperhatikan dari jendela, melihat Pak Darto menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Mereka semua seperti dikejar waktu, kata Raka pelan. Sinta hanya duduk di kursi, wajahnya tegang. Aku takut, Rak. Semakin sore semakin sesak rasanya. Di sini. Malam turun dan hening kembali menguasai dusun. Raka berusaha fokus membaca koran lama yang dibawanya, sementara Sinta sibuk merapikan dapur. Namun ketenangan itu pecah ketika suara ayam berkokok tiba-tiba terdengar keras di luar. Padahal sudah larut malam. Raka berdiri, membuka pintu belakang sedikit. Matanya langsung tertuju pada sesuatu di dekat sumur. Seekor ayam tergantung terikat, pada tali kepalanya terkulai sudah mati. Apa-apaan ini? Raka terkejut. Sinta datang menutup mulutnya. Ya Allah, siapa yang tega begitu? Tak lama kemudian, beberapa warga muncul membawa obor. Mereka menunjuk ayam mati itu, lalu menatap Raka dengan tatapan tajam. Kalian, sejak kalian datang, sudah ada saja kejadian aneh, kata seorang lelaki dengan suara keras. Itu bukan kami. Raka membela diri. Siapa lagi kalau bukan kalian? Rumahmu dekat sumur. Tidak ada yang berani mendekat ke sana malam-malam, kecuali kalian. Jangan seenaknya nuduh. Raka emosi. Kami bahkan baru tahu ada ayam di sana. Warga lain ikut berbisik, menyebut mereka pembawa sial. Sinta menitikkan air mata, tubuhnya gemetar. Sudah, besok kita rapatkan di balai dusun, kata salah satu warga. Lalu mereka pergi dengan wajah penuh kecurigaan. Raka mengepalkan tangan, menahan marah.
Sinta duduk di kursi menangis. Kenapa mereka jahat sekali sama kita, Ra? Kita nggak salah apa-apa, ucapnya dengan suara serak. Raka mengusap wajahnya. Aku nggak tahu, Sin. Tapi aku yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Malam itu terasa berat. Raka berjaga di ruang depan, matanya menatap kosong ke arah pintu. Sinta tertidur dengan mata masih sembab. Pikirannya dipenuhi rasa tertekan. Ia tidak habis pikir kenapa semua yang terjadi selalu diarahkan pada mereka. Saat lampu minyak mulai redup, Raka memejamkan mata sejenak. Tapi suara-suara bisik lirih dari luar membuatnya tersentak. Ia menajamkan telinga, namun suara itu segera hilang digantikan hening yang mencekam. Di dalam hatinya Raka merasa semakin terkepung. Warga yang dingin, makanan basi, bayangan hitam dan ayam mati di dekat sumur, semuanya menekan batinnya. Ia sadar, di dusun ini tidak ada yang benar-benar mau menjelaskan apapun. Ia duduk lama, menatap jendela yang berembun. Angin malam kembali, mengetuk pelan, membuat suara kecil yang menusuk telinga. Raka menarik napas panjang tapi dadanya tetap terasa berat. Rasa terkepung yang Raka rasakan malam itu tidak mudah hilang. Ia duduk lama di kursi ruang depan, menatap jendela yang berembun, sambil mendengar napas Sinta yang teratur dari kamar. Di dalam dadanya, ada dorongan kuat untuk membuktikan bahwa semua yang mereka alami bukan sekadar kesalahan mereka sendiri. Larangan yang diberi kepala dusun, tatapan warga, dan kejadian aneh beberapa malam terakhir membuat pikirannya terus berputar. Semakin ia diam, semakin perasaan itu menekan. Malam berikutnya setelah Sinta tertidur lebih dulu, Raka memutuskan untuk keluar. Ia mengambil senter kecil dan menyelipkan parang di pinggang, lalu membuka pintu depan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Angin dingin langsung menyusup, membawa aroma tanah basah dari kebun. Jalan setapak yang membelah dusun terlihat samar di bawah cahaya bulan. Raka melangkah hati-hati, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Di kejauhan, ia melihat cahaya obor berkerlip di bawah pohon besar di pinggir dusun. Raka mempercepat langkah lalu berhenti di balik semak belukar. Dari celah matanya menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa warga, termasuk Pak Surono dan Pak Darto, duduk melingkar. Di depan mereka ada sesaji, nasi, bunga, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Asap kemenyan mengepul dan suara doa lirih terdengar bersaut-sahutan. Apa-apaan ini? Bisik Raka dalam hati, keringat dingin membasahi pelipisnya. Salah seorang warga tiba-tiba menoleh ke arah semak tempat Raka bersembunyi. Jantung Raka berdetak keras, ia menahan napas. Orang itu berdiri, berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Raka memejamkan mata, siap melompat jika ketahuan. Namun orang itu kembali duduk, melanjutkan ritual. Raka tidak berani lagi berlama-lama. Ia merunduk, berlari sekencang mungkin melalui jalur lain menuju rumah. Begitu tiba di rumah, Sinta sudah menunggunya di ruang depan dengan wajah panik. "Kamu kemana, Rak? Aku bangun kamu nggak ada. Kamu mau mati ya?" Raka terengah-engah. "Aku lihat warga bikin ritual. Di bawah pohon besar. Mereka pakai sesaji, kemenyan semua ada." Sinta menutup wajah dengan kedua tangannya. "Kenapa kamu keluar? Aku udah bilang jangan. Kalau mereka tahu kamu ngintip, kita bisa habis." "Aku nggak tahan, Sin. Kita terus ditekan tanpa tahu alasan. Aku harus tahu sendiri." Sinta berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu pikir aku kuat hidup di sini kalau kamu terus bikin masalah? Mereka bisa apa saja sama kita." Pertengkaran itu pecah di tengah malam yang dingin. Sinta menangis. Raka mencoba menjelaskan, tapi tidak ada kata yang mampu menenangkan istrinya. Hati Sinta penuh ketakutan, sementara Raka dikuasai rasa marah bercampur penasaran. Beberapa saat setelah mereka diam, suara lemparan keras menghantam dinding papan rumah. Brak! Batu pertama mengenai jendela, membuat kaca retak. Sinta menjerit, Raka berlari ke pintu depan. Batu kedua dan ketiga menyusul, menghantam atap dan dinding. Dari luar terdengar suara langkah cepat menjauh. Kurang ajar. Raka membuka pintu tapi halaman gelap.
Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Sinta menutup telinganya. Aku nggak kuat, Ra. Aku takut. Raka menutup pintu lagi, mengunci rapat. Malam itu mereka tidak tidur. Sinta duduk di sudut kamar memeluk lutut, sedangkan Raka berjaga dengan parang di tangan. Setiap suara kecil dari luar membuat keduanya tersentak. Pagi datang dengan wajah suram. Beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah ketika Raka membuka pintu. Pak Surono berdiri paling depan dengan wajah keras. "Kamu yang bikin masalah semalam?" Raka mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Pak? Kami dengar ada yang berani keluar malam. Kami tahu cuma kamu yang nekat. Aturan dusun sudah jelas. Kamu sengaja mengusik. Itu hak saya, Pak. Saya cuma jalan, nggak ganggu siapapun." Raka membela, diri Pak Darto menunjuk kaca jendela yang retak. "Itu akibat ulahmu. Kau sudah bikin dusun ini tidak tenang. Jangan seenaknya nuduh. Saya yang dilempari batu. Saya korban di sini, bukan pelaku." Suara Raka meninggi. Warga lain bergumam. Sebagian menatap sinis, sebagian menggeleng. Sinta berdiri di belakang Raka dengan wajah pucat. "Kalau kamu terus begitu, dusun ini akan kena masalah besar," kata Pak Surono dingin. "Masalahnya bukan dari saya. Kalian semua yang sembunyi-sembunyi. Apa yang sebenarnya kalian tutupi?" Raka balas menatap. Tidak ada jawaban, hanya tatapan penuh kebencian yang Raka terima. Warga kemudian bubar perlahan, meninggalkan tekanan yang semakin berat di dada Raka dan Sinta. Sinta menutup pintu lalu menoleh dengan suara serak. "Aku nggak sanggup, Ra. Mereka semua benci sama kita." Raka mengusap wajahnya. "Aku tahu. Tapi kalau kita diam saja, mereka akan terus menekan kita. Aku cuma ingin tahu kebenaran. Aku nggak butuh kebenaran kalau akhirnya nyawa kita yang hilang," jawab Sinta dengan mata basah. Hari itu berjalan lambat, penuh ketegangan. Tidak ada satupun warga yang menyapa. Beberapa kali Raka merasa dilirik dengan pandangan tajam saat ia lewat untuk membeli kebutuhan di warung kecil. Sinta lebih banyak diam, duduk di dalam rumah, menatap kosong ke arah dinding. Malam kembali turun, membawa hening yang menakutkan. Lampu minyak menyala redup, angin mengetuk perlahan jendela, dan suara anjing melolong dari kejauhan. Raka duduk di kursi ruang depan menggenggam parang sedangkan Sinta meringkuk di sampingnya. Di dalam hati Raka merasa terkepung lebih dalam. Larangan yang ia langgar sudah membuat posisinya semakin sulit. Warga jelas-jelas menganggapnya biang masalah, sementara Sinta semakin tertekan oleh keadaan. Tidak ada jalan keluar yang tampak jelas. Yang tersisa hanyalah rasa berat yang menggantung di udara, membuat dada mereka sesak menunggu sesuatu yang entah kapan akan pecah. Hening yang menakutkan malam itu terus menekan rumah papan mereka. Raka duduk di kursi ruang depan dengan parang di tangan. Sementara Sinta bersandar di sudut ruangan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Raka ingin percaya bahwa malam akan berlalu, seperti sebelumnya tapi dadanya berat. Seakan ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Ketika jarum jam hampir menyentuh tengah malam, Sinta tiba-tiba mengerang. Tubuhnya menegang, matanya terbelalak kosong. Raka kaget, segera menghampiri. "Sinta, kamu kenapa?" Mulut Sinta bergerak tapi suara yang keluar bukan miliknya. Suara berat parau seakan berasal dari tenggorokan orang lain. Dia dibunuh di sini. Darahnya masih ada." Raka terperangah, keringat dingin turun dari pelipisnya. "Kamu ngomong apa, Sin? Siapa yang dibunuh?" Sinta terus mengulang. Perempuan itu, mereka kubur di sini." Suaranya berganti lirih lalu meninggi, membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Astaga, Sin, sadar ini aku Raka." Ia mengguncang bahu istrinya. Sinta menjerit keras lalu tubuhnya lemas. Raka panik, segera membaringkan Sinta di kasur kamar. Nafasnya tersengal, wajahnya tetap pucat. Besok paginya Raka membawa Sinta ke rumah seorang dukun yang katanya bisa mengobati kerasukan. Rumah itu berada di tepi dusun, dikelilingi pohon bambu. Seorang lelaki tua kurus dengan sorban kusut menyambut. "Pak, tolong istri saya.
Dia kerasukan, ngomong yang aneh-aneh, pinta Raka. Dukun. Itu menatap Sinta sebentar, lalu menggeleng cepat. Aku nggak bisa, bukan aku lawannya. Ada yang lebih kuat, aku bisa celaka kalau ikut campur. Tapi Pak, istri saya butuh pertolongan. Pulanglah, jaga dia. Jangan biarkan keluar malam. Itu saja yang bisa kulakukan, jawabnya tegas. Raka ingin marah, tapi dukun itu sudah berjalan masuk menutup pintu tanpa menoleh. Raka membawa pulang Sinta dengan hati kacau. Ia merasa benar-benar sendirian. Malamnya ketenangan tidak bertahan lama. Saat lampu bohlam di ruang depan berkelip, Raka melihat dari jendela sosok perempuan berdiri di depan rumah. Wajahnya rusak, penuh luka, matanya kosong tapi menatap tajam ke arah dalam. Raka membeku, hanya suara detak jantungnya yang terdengar jelas. Rak, ada siapa di luar? Suara Sinta kecil dari kamar. Jangan keluar. Tetap di dalam. Raka mencoba tegas meski suaranya sendiri gemetar. Tiba-tiba lampu padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Sinta berteriak, "Rak, aku takut." Raka menyalakan lampu minyak, cahaya redup membuat bayangan di dinding bergerak aneh. Dari luar, suara, langkah kaki terdengar mengelilingi rumah. Kadang berhenti tepat di depan jendela lalu bergeser ke sisi lain. Raka menggenggam parang lebih erat, menatap setiap sisi ruangan dengan waspada. Sinta menjerit ketika bayangan besar tiba-tiba melintas di jendela. Dia ada di situ. Raka berlari ke jendela, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Suara langkah kembali terdengar. Kali ini seperti lebih banyak dari satu orang. Raka mencoba menguatkan diri. Kalau berani, tunjukkan diri. Teriaknya keluar. Jawabannya hanya angin yang menghantam keras dinding papan, membuat rumah bergetar. Sinta menangis, tubuhnya lemas di sudut kamar. "Tenang, Sin. Aku di sini," kata Raka, meski dirinya sendiri nyaris kehilangan akal. Malam itu terasa panjang. Raka tidak berani memejamkan mata. Ia duduk di ruang depan, parang masih di tangannya. Lampu minyak terus menyala meski sumbunya hampir habis. Setiap kali bayangan melintas di jendela, Sinta menjerit membuat Raka semakin tertekan. Saat ayam jantan akhirnya berkokok menandai fajar, suara langkah itu lenyap. Jendela kembali sunyi, hanya embun pagi yang menempel di kaca retak. Raka menghela, napas berat, menatap istrinya yang tertidur dengan mata masih sembab karena tangisan semalaman. Di dalam hati, ia merasa semakin terhimpit. Tidak ada bantuan dari siapapun. Warga menjauh, dukun menolak, dan kini rumahnya dikepung sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Raka hanya bisa duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu yang berderit, dengan batin yang penuh tekanan dan rasa belum selesai. Tapi ketakutan yang semalaman mereka rasakan belum ikut hilang. Raka masih duduk di kursi dengan mata merah karena tidak tidur. Sinta terbaring di kamar, wajahnya pucat dan lelah setelah berteriak berkali-kali. Hati Raka penuh tekanan. Ia sadar, kalau mereka terus diam, rasa terjebak itu akan semakin mencekik. Menjelang siang, Raka memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan melewati jalan tanah yang sepi, mencari seseorang yang mau bicara. Warga yang ia lewati pura-pura sibuk, sebagian langsung menutup pintu begitu melihatnya. Raka menahan marah, sampai akhirnya ia melihat seorang lelaki tua duduk sendirian di bangku bambu dekat kebun. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam. "Pak, saya boleh ngobrol sebentar?" tanya Raka hati-hati. Lelaki itu menoleh. "Kalau kamu cuma mau tanya hal biasa, tanya saja ke kepala dusun. Tapi kalau kamu mau dengar yang sebenarnya, duduklah." Raka terdiam sebentar, lalu duduk di sampingnya. "Saya cuma ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di dusun ini. Kenapa semua orang seperti takut pada sesuatu?" Orang tua itu menatap lurus ke arah pohon besar di ujung dusun. Suaranya berat, penuh beban. Puluhan tahun lalu ada seorang pengantin perempuan. Cantik, lugu, datang dari desa lain. Malam sebelum ia resmi menikah, beberapa pemuda dusun memperkosanya. Mereka takut perbuatannya terbongkar, jadi mereka bunuh dia. Jasadnya dikubur di bawah pohon besar itu. Raka tercekat,
Dadanya panas, astaga. Jadi suara-suara yang kami dengar, sosok yang muncul di rumah, semua karena dia. Lelaki itu mengangguk pelan. Arwahnya tidak tenang. Setiap beberapa tahun dia menuntut tumbal. Kalau tidak dipenuhi, dusun ini jadi kacau. Hasil panen gagal, orang jatuh sakit, banyak celaka. Warga akhirnya memilih berkompromi, memberikan satu nyawa agar sisanya selamat. Raka menatapnya tidak percaya. Jadi kalian sengaja menyerahkan orang? Ya. Dan kali ini, orang itu istrimu. Raka kaget. Wajahnya memanas. Apa maksudnya? Kenapa harus Sinta? Kalian melanggar aturan, keluar malam, mengusik larangan. Itu jadi alasan warga untuk memilih istrimu sebagai gantinya. Raka berdiri marah. Kalian gila, istri saya nggak salah apa-apa. Kalau kamu melawan, seluruh dusun akan menekanmu. Mereka sudah sepakat. Aku hanya memberitahu supaya kamu tahu betapa berbahayanya posisi kalian sekarang. Raka mengepalkan tangan, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hatinya terbakar, tapi juga dihantui rasa takut. Ketika tiba di rumah, Sinta sudah menunggu di dalam dengan wajah cemas. Kamu kemana, Rak? Aku takut sendirian. Raka memeluknya erat. Aku dapat cerita tentang pengantin perempuan yang dibunuh di sini. Dia arwah yang mengganggu dusun. Sinta terisak. Itu yang bikin aku kerasukan malam itu. Iya, Sin. Dan yang lebih parah, warga udah pilih kamu jadi tumbal berikutnya. Sinta menutup wajah dengan kedua tangan, menangis keras. Kenapa aku? Aku nggak salah apa-apa. Kenapa mereka tega? Raka mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya ia sendiri panik. Ia ingin membawa Sinta pergi, tapi warga jelas tidak akan membiarkan begitu saja. Sore itu, beberapa warga datang ke halaman rumah. Mereka menatap dingin, lalu salah satunya berkata, "Kalian sudah melanggar aturan dusun. Sekarang semua akibatnya kalian tanggung. Jangan salahkan kami." Raka berdiri di depan pintu. Kalian mau menyalahkan orang tak bersalah demi menutupi dosa masa lalu? Kalian pengecut. Jaga bicaramu, Raka. Kalau bukan karena kalian, dusun ini tetap tenang, jawab warga lain dengan nada tinggi. Sinta menangis di balik pintu mendengar tuduhan itu. Ia merasa benar-benar terpojok, seolah hidupnya tidak ada nilainya bagi orang-orang di sekitar. Ketegangan semakin panas. Raka ingin menyerang balik, tapi sadar tidak mungkin melawan semua warga sendirian. Ia akhirnya menutup pintu dengan keras, lalu bersandar dengan napas terengah. Aku nggak sanggup, Ra. Mereka semua benci sama aku. Mereka ingin aku mati. Sinta bicara dengan suara bergetar. Raka menatap istrinya dengan mata merah. Aku nggak akan biarin mereka ambil kamu. Apapun caranya, aku akan lawan. Malam itu, suasana di rumah semakin menekan. Setiap suara angin yang lewat membuat Sinta merapat pada Raka. Di luar, suara orang-orang berbisik terdengar samar, seakan mereka terus mengawasi. Raka tidak tidur, duduk dengan parang di tangan. Matanya penuh amarah bercampur takut. Hening terasa begitu berat. Raka tahu sekarang apa yang mereka hadapi, tapi justru itu membuat batinnya semakin tersiksa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa warga rela menyerahkan istrinya demi keselamatan mereka sendiri. Malam berjalan lambat, penuh ketegangan. Raka hanya bisa duduk dengan dada sesak, sementara Sinta menangis pelan di sisinya. Di dalam rumah, kayu itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan bayangan perempuan yang dikisahkan lelaki tua tadi sedang berdiri di dekat mereka, menunggu sesuatu yang belum selesai. Raka baru saja menyalakan lampu minyak ketika teriakan dari luar terdengar. Suara langkah kaki ramai mendekat, disertai cahaya obor yang berkerlip dari segala arah. Dari jendela, ia melihat puluhan warga berkumpul. Wajah-wajah mereka keras, mata penuh kebencian. Obor diangkat tinggi, suara teriakan makin jelas. Keluar kalian, jangan sembunyi di balik rumah itu. Sinta gemetar memeluk lengan Raka. Rak, mereka banyak sekali. Apa yang mereka mau? Raka menggenggam parang, berdiri di depan pintu. Mereka pengecut, Sin.
Mereka pikir dengan ramai-ramai bisa menakuti kita. Ia membuka sedikit jendela, lalu berteriak lantang. Kalian semua pengecut. Kalau ada masalah bicara baik-baik. Jangan teriak-teriak seperti orang gila. Balasan yang datang hanyalah ancaman. Keluar sekarang juga, atau kami dobrak pintu ini. Obor digoyangkan, bayangan. Api menari-nari di dinding rumah. Suara kayu dihantam mulai terdengar. Jendela digedor keras, kaca bergetar. Sinta menjerit mundur ke sudut ruangan. Rak, aku nggak kuat. Mereka mau bunuh kita. Raka menahan amarah berdiri tegak. Aku nggak akan biarkan mereka sentuh kamu. Suasana semakin kacau. Warga menghantam jendela, ada yang melempar batu. Hingga dinding papan retak. Teriakan mereka bersaut-sahutan, memaksa Raka keluar. Raka berteriak lagi, kalau berani hadapi aku satu-satu. Jangan keroyokan seperti anjing kelaparan. Tiba-tiba teriakan warga mendadak berhenti. Suasana berubah mencekam. Semua mata tertuju ke satu titik di halaman. Di tengah kerumunan sosok perempuan muncul. Wajahnya rusak, kulitnya terkelupas, rambut panjang berantakan menutupi sebagian muka. Matanya kosong tapi menusuk tajam. Ya Allah, bisik seorang warga, suaranya gemetar. Sosok itu berdiri diam, tapi kehadirannya membuat hawa dingin menyelimuti. Warga yang tadi berteriak keras kini mundur dengan wajah pucat. Beberapa menjatuhkan, obor ada yang langsung berlari, sebagian lainnya jatuh pingsan di tempat. Raka menahan napas menatap sosok itu. Sinta menangis histeris memeluk tubuhnya sendiri. Sosok perempuan itu mulai melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah berderit, udara makin dingin. Rak, dia lihat ke arah kita, suara Sinta bergetar. Raka berdiri di depan istrinya mengangkat parang. Jangan takut, aku ada di sini. Namun perempuan itu berhenti lalu mengangkat tangannya yang pucat. Jari-jarinya menunjuk lurus ke arah Sinta. Mata kosongnya tetap menatap tajam. Dia mau aku, Rak? Sinta menjerit, tubuhnya lemas. Raka memeluk istrinya erat. Tidak, aku nggak akan kasih siapapun ambil kamu. Dari luar, warga yang masih bertahan hanya bisa menatap dengan wajah panik. Tidak ada yang berani mendekat. Obor-obor berjatuhan sebagian padam membuat suasana semakin kelam. Suara langkah perempuan itu terus mengelilingi rumah, seakan mencari celah. Raka menoleh ke setiap sisi, keringat dingin mengucur. Sinta terus menangis, matanya merah, tubuhnya bergetar tanpa henti. Kenapa semua ini harus ke kita, Ra? Kenapa mereka semua diam saja, biarin aku jadi sasaran? Raka menggertakkan gigi. Karena mereka pengecut. Mereka takut sama dia, jadi mereka lempar semua beban ke kita. Jendela kembali digedor, tapi kali ini bukan oleh warga. Bayangan hitam melintas, suara retakan kayu terdengar. Raka mundur selangkah, mengangkat parang tinggi-tinggi. Malam itu benar-benar kacau. Di luar warga berlarian kacau, sebagian jatuh, sebagian berteriak ketakutan. Di dalam rumah Raka berusaha melindungi istrinya, tapi rasa tertekan semakin kuat ketika sosok itu berhenti lagi, berdiri kaku, dan tangannya tetap menunjuk ke arah Sinta. Raka hanya bisa menatap, dada berdegup keras, batin penuh amarah sekaligus takut. Tidak ada satupun jalan keluar yang terlihat. Malam terus berjalan dengan tekanan yang makin menyesakkan, membuat mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang belum selesai, seolah udara di rumah itu semakin berat menekan tubuh mereka. Suara retakan kayu dan bayangan gelap yang melintas membuat rasa terkepungnya mencapai batas. Ia menatap Sinta yang terisak di sudut ruangan. Dalam dadanya muncul tekad yang sulit dibendung. Semua ini harus diakhiri. Menjelang dini hari, saat suara di luar mulai mereda, Raka keluar rumah dengan langkah tergesa. Parang masih ia genggam, namun kali ini tujuannya bukan untuk melawan warga atau bayangan yang berkeliaran. Ia menuju pohon besar di ujung dusun, tempat yang disebut-sebut sebagai asal mula kutukan. Sinta mengejarnya, meski tubuhnya gemetar. Rak, jangan ke sana. Aku takut. Aku nggak bisa diam, Sin. Semua nggak akan selesai kalau pohon itu masih menelan arwahnya. Jawab Raka sambil terus melangkah.
Di bawah cahaya bulan yang pucat, pohon besar itu menjulang angker. Akar-akar tua mencuat dari tanah, seperti tangan yang mencengkeram bumi. Raka meletakkan parang, lalu mulai menggali dengan tangan kosong. Tanah lembab membuat kukunya sakit, tapi ia tidak peduli. Beberapa warga yang mendengar kegaduhan segera datang. Mereka membawa kayu dan obor, wajah penuh amarah. "Berhenti, jangan usik tempat itu," teriak salah satu dari mereka. Raka tidak berhenti. Tangannya terus mencakar tanah penuh lumpur. "Kalian semua pengecut. Kalian rela mengorbankan orang tak bersalah demi menutupi dosa masa lalu. Aku nggak akan biarin." Warga mendekat menghalangi. Sebuah pukulan menghantam bahunya, membuat Raka terhuyung. Ia membalas dengan mendorong keras. Perkelahian pecah. Beberapa warga memukul dengan kayu. Sementara Raka tetap bertahan sambil terus menggali. Sinta menjerit melihat suaminya dipukuli. "Hentikan, jangan sakiti dia." Namun warga tidak peduli. Mereka ingin menghentikan Raka dengan segala cara. Darah menetes dari pelipisnya, tapi tangannya tetap bekerja, menggali makin dalam. Tiba-tiba tubuh Sinta terangkat sedikit dari tanah, seperti ada kekuatan yang menariknya ke arah pohon. Ia menjerit histeris, kedua tangannya meraih apa saja agar tidak terseret. "Rak, tolong aku." Raka menoleh, matanya membelalak. Ia mencoba meraih tangan Sinta, tapi pukulan warga kembali menghantam punggungnya. Dengan sisa tenaga ia terus menggali sambil berteriak, "Bertahan, Sin, aku akan selesaiin ini." Galiannya akhirnya menemukan sesuatu. Jari-jarinya menyentuh kain kasar yang membungkus tulang belulang. Bau anyir menyembur dari tanah. Warga yang melihat itu menjerit ketakutan, sebagian mundur. Dia menemukannya. "Lari!" teriak seorang lelaki. Dalam sekejap, suasana kacau. Beberapa orang berlari tak tentu arah, obor jatuh berserakan, api kecil menjilat rumput kering. Dari lubang, galian asap hitam mengepul. Sosok perempuan muncul. Kali ini lebih menyeramkan. Wajahnya rusak parah, matanya merah menyala, tubuhnya kaku tapi melayang. Jeritan panjang keluar dari mulutnya, membuat udara bergetar. Warga yang masih bertahan langsung pingsan satu persatu. Raka berdiri dengan tubuh penuh luka, memandang sosok itu dengan napas terengah. Sinta masih terbaring, tubuhnya semakin lemas, seolah rohnya ditarik keluar. Bibirnya bergetar, matanya setengah tertutup. "Rak, aku dingin." Raka berlari, menghampiri istrinya, memeluknya erat. Tapi di saat yang sama, pandangannya jatuh pada tulang belulang yang belum sepenuhnya terangkat. Ia tahu, selama sisa jasad itu masih terkubur, arwah perempuan itu tidak akan berhenti. Hatinya terbelah. Ia menatap Sinta yang hampir tak sadarkan diri, lalu menoleh ke lubang galian yang masih terbuka. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Menyelamatkan istrinya atau menuntaskan penggalian, keduanya sama penting. Tapi waktunya tidak cukup. Arwah perempuan itu semakin dekat, melayang sambil terus menatap Sinta. Raka menggenggam erat tangan istrinya, tapi ia juga tidak bisa melepaskan pandangan dari tulang belulang di lubang tanah. Malam itu, udara di sekitar, pohon besar penuh teriakan, tangis dan ketegangan. Raka terjebak di tengah pilihan yang sama-sama membuat dadanya sesak, sementara sosok menyeramkan itu semakin menekan dengan tatapan yang tidak memberi ruang untuk lari, melayang sambil terus menatap Sinta. Raka menggenggam tangan istrinya yang makin lemah, napasnya pendek-pendek. Dadanya bergolak, antara rasa takut dan putus asa. Ia tahu tidak ada lagi waktu. Dengan tenaga yang tersisa ia kembali ke lubang galian, meraih kain yang membungkus tulang belulang. Tangannya gemetar saat menarik tulang-tulang itu keluar. Bau anyir bercampur tanah basah menusuk hidung, membuat perutnya mual. Sinta merintih, lemah, suaranya hampir tak terdengar. "Rak, jangan tinggalkan aku. Aku nggak akan ninggalin kamu, Sin." "Bertahanlah," jawab Raka. Suaranya serak, air mata jatuh di pipinya. Warga yang tersisa berdiri terpaku, sebagian berteriak panik. "Hentikan, jangan dibakar. Kau bikin dusun ini hancur." Raka tidak peduli. Ia menumpuk tulang-tulang itu,
menyiramnya dengan minyak dari botol yang tergeletak, lalu menyalakan api dengan obor yang jatuh di dekatnya. Api menyambar cepat, membesar, menelan kain dan tulang belulang. Suara jeritan gaib menggema dari dalam api panjang menusuk telinga. Udara bergetar, angin berhembus kencang hingga obor-obor warga padam. Tanah di sekitar pohon bergetar seakan menolak apa yang terjadi. Raka berdiri di depan api, memeluk tubuh Sinta yang terkulai. Sosok perempuan itu menatapnya dengan mata merah, penuh amarah. Rambutnya berkibar, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian, semua, durjana. Suaranya bergema, bercampur dengan desis api. Raka menahan tatapan itu, meski seluruh tubuhnya bergetar. Cukup, aku nggak akan biarkan kamu ambil dia. Jeritan semakin keras, lalu tubuh gaib itu hancur bersama asap hitam yang membubung ke langit. Api menyala besar, menerangi wajah-wajah warga yang kini kacau. Sebagian berlari ketakutan, sebagian jatuh terduduk sambil menangis. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Raka memeluk Sinta erat. Wajah istrinya pucat, matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Sin, bangun Sin, semuanya sudah selesai, ucap Raka dengan suara parau. Ia mengguncang lembut, tapi tidak ada jawaban. Hanya napas tipis yang kadang muncul, kadang hilang. Pak Surono, kepala dusun, berdiri di kejauhan dengan wajah ketakutan. Apa yang kau lakukan, Raka? Kau sudah hancurkan perjanjian kami. Raka menoleh dengan mata merah. Perjanjian busuk yang kalian jaga dengan darah orang tak bersalah. Kalian semua pengecut. Tidak ada yang berani membantah. Warga tercerai-berai, sebagian meninggalkan dusun malam itu juga. Obor yang berserakan dibiarkan padam, rumah-rumah gelap. Tangisan anak-anak terdengar samar di kejauhan. Sisa api di bawah pohon besar akhirnya mereda, meninggalkan abu hitam dan bau hangus yang menusuk. Raka duduk bersandar di batang pohon, memangku tubuh Sinta. Tangannya terus mengusap wajah istrinya, meski tidak ada tanda-tanda ia akan sadar. Aku janji, aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu, bisiknya pelan. Malam itu, dusun berubah sunyi. Tidak ada lagi suara ayam, tidak ada anjing melolong. Hanya desau angin yang melewati rumah-rumah, kosong. Satu persatu warga pergi, meninggalkan bangunan dengan pintu terbuka, jendela terbengkalai. Raka tetap tinggal. Hari berganti, tapi ia tidak bergeser jauh dari sisi Sinta. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap penuh harap, meski kosong. Warga yang masih bertahan hanya bisa berbisik-bisik, menyebut nama Raka dengan nada ngeri. Cerita tentang dusun itu akhirnya menyebar, dibisikkan dari mulut ke mulut. Orang menyebutnya Dusun Angker, tempat di mana kutukan arwah pengantin masih terasa, meski jasadnya sudah dibakar. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Di teras rumah kayu yang sepi, Raka duduk menatap jalan tanah yang kosong. Di pangkuannya, Sinta terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya tetap ia belai seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah pasti. Dadanya berat, tapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Malam kembali turun, membawa dingin dan hening yang menekan. Api di tungku dapur sudah padam, lampu minyak redup hampir habis. Di luar, dusun itu benar-benar mati. Yang tersisa hanya seorang lelaki yang duduk dengan hati hancur, menunggu di sisi istrinya. Sementara kutukan Dusun Angker itu tetap hidup di udara, seakan tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.